Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Menghakimi seorang Yahudi. Dikisahkan, ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangannya yang dia jual terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat dia jualan, ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Hal itu membuat tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya raya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat. Kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak bisa mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya? Tanya si pedagang. Kalau kau tidak mau ya sudah, aku juga tidak memaksamu, balas Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu, kata si Yahudi. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan? Karena permintaanmu ini tak wajar, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya, kata si Yahudi mengadu. Lantas, daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Aku menginginkan daging bagian lehernya, jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut,
Tuan hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari. Berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi, si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuan hakim. "Maaf Tuan hakim, perlihatkanlah surat perjanjian itu kepadaku," pinta Abu Nawas. Tuan hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. "Tuan hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu," kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, "Apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo daging dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya?" Si pedagang pun menjawab, "Iya Tuan Abu." "Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, itu saja Tuan Abu," jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan hakim, "Wahai Tuan hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini," pinta Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya," jawab Tuan hakim. "Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga," kata Abu Nawas. Tuan hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang, ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. "Lalu, bagian tubuh mana daging yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. "Saya menginginkan bagian lehernya," jawab si Yahudi dengan entengnya. "Baik, keinginanmu dikabulkan." "Wahai Tuan hakim, ambilkanlah pisau untuknya," perintah Abu Nawas. Dengan berat hati Tuan hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, "Kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan jika ternyata daging yang kamu potong beratnya tidak sesuai surat perjanjian, maka sebagai hukumannya kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara." Spontan si Yahudi kaget mendengar itu. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilo? Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak bisa melakukannya Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya," kata si Yahudi ketakutan. "Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup," tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak si Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. "Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya.
Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu, kata si pedagang dengan penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Raja dan menteri dibikin panik oleh Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa, bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan, nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja. Baik Baginda Raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya Menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan Menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim Lebaran, kata Menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin.
Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. "Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual," tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. "Tapi tadi kata Abu Nawas di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran," jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak?" tanya menteri dengan nada emosi. "Benarkah itu?" tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. "Silahkan dipencet, tuan-tuan," kata Abu Nawas dengan suara merendah. "Apa maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Apakah semua kulit ketupat itu kosong?" tanya balik Abu Nawas. "Ya, benar, semua kosong," jawab Baginda Raja dan menteri berbarengan. "Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana?" tegas Abu Nawas menjelaskan. "Abu Nawas!" teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat menteri dan Baginda Raja panik. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak, mulai dari anak-anak hingga dewasa, mengenal siapa Abu Nawas. Seperti kali ini, warga desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga, sudah masuk dalam wilayah kerajaan lain. Seperti biasanya, awal minggu pada suatu bulan, dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggangi kuda. Keesokan harinya, biasanya dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil membawa banyak barang. Tentu saja, kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hei Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti bulan. Akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya, Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya. Ia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan.
Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. "Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang. Tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan," tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. "Sebenarnya sangat mudah, saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui, bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda. Tetapi ketika pulang, aku hanya berjalan kaki, dan disitulah usahaku," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Abu Nawas nyebur ke sungai. Kali ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu ia mencari kayu bakar di hutan. Di perjalanan Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahal. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat bersama-sama." "Aku juga mau mencari kayu di hutan," terang Abu Jahal. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahal. Ketika mereka berjalan melewati pinggir sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Namun, untunglah ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Jahal langsung menarik tangan Abu Nawas, sehingga Abu Nawas tidak jatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahal atas pertolonganmu," kata Abu Nawas. Tidak disangka Abu Jahal malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya akan basah kuyup," ucap Abu Jahal sambil tertawa makin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Dia tidak mungkin marah kepada Abu Jahal yang baru saja menolongnya. Sejak saat itu, setiap bertemu Abu Nawas, Abu Jahal selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan saat keduanya nongkrong di warung, Abu Jahal terus menceritakan dan membesarkan hal tersebut, sampai-sampai membuat Abu Nawas merasa sangat malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana memangnya?" tanya Abu Jahal. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi ke suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak ke sungai yang dulu dirinya pernah diselamatkan oleh Abu Jahal. Setibanya di sana, dengan masih berpakaian lengkap, Abu Nawas langsung menjatuhkan diri ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," pinta Abu Nawas. Abu Jahal yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas.
Sandal ajaib Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sendal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sendal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sendal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda tersebut. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sendal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung membeli sendal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang wirawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sendal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sendal ini akan membuat orang yang tidak mempunyai menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat.
Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya, karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut.
Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya.